Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita selalu mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita masih bisa menikmati rasanya bulan Ramadan kali ini. Kemudian sholawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada beliau baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamat. Amin Allahumma amin. Oke, untuk kesempatan pesantren kilat kali ini saya akan membahas tentang materi riya dan hukumnya. Ya, pasti kalian tidak asing dengan kata-kata riya. Dan riya ini amatlah sangat orang sering melakukannya. Kita pun tanpa sadar pasti pernah melakukan riya. Karena riya dapat dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Nah, riya dalam bahasa Arab Arya berasal dari kata kerja ra yang bermakna memperlihatkan. Jadi riya merupakan memperlihatkan sekaligus memperbagus suatu amal ibadah dengan tujuan agar diperhatikan dan mendapat pujian dari orang lain. Misal nih, kalian punya barang baru. Kalian pasti sering mengupdate-nya di sosmed. Nah, kalian pasti niatnya supaya orang tahu kalau kalian itu mempunyai barang baru. Nah, itu sudah termasuk ke dalam riya. Kemudian kalian beribadah. Beribadah ini kalian niatnya bukan karena Allah, tapi kalian niatnya biar orang itu tahu kalau kalian itu soleh, kalau kalian pintar. Misalnya beribadah dalam membaca Al-Quran. Nah, kalian membacanya bagus, kalian bacanya lantang keras, tapi niat kalian itu biar orang tahu kalau kalian bisa membaca Al-Quran. Nah, itu sudah termasuk riya karena niatnya ingin mempamerkan keahlian kalian atau ibadah kalian kepada orang lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi amal perbuatan yang diniatkan kepada Allah semata. Ingat, amal yang diridhoi Allah itu hanya amal yang diniatkan kepada Allah semata. Dikerjakan dengan ikhlas sesuai dengan kemampuan kalian, tidak pilih kasih dan merupakan rahmat dari seluruh alam. Jadi kalian mengerjakannya dengan cara ikhlas, dengan tidak pilih kasih dan sesuai kemampuan kalian. Kemudian niatnya hanya kepada Allah. Kalau niatnya sudah berbeda, bukan kepada Allah saja, tapi pengen orang lain itu tahu, itu sudah merupakan riya. Nah, sementara amal ibadah yang tidak akan diterima oleh Allah itu amal ibadah yang dikerjakan dengan niat bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ikhlas karena ingin mendapatkan imbalan. Imbalan ini bisa berupa pujian atau penghargaan ya, serta mengada-ada. Jadi niatnya itu bukan karena Allah,
tapi niatnya ingin pamer biar dapat pujian dan dapat penghargaan dari orang lain. Perbuatan yang seperti itu atau ibadah yang seperti itu niatnya tidak akan diterima oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia. Kemudian ria merupakan perbuatan tercela dan masuk dalam golongan syirik kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 142 yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu merupakan penipu Allah, atau orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan jika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat itu di hadapan manusia, dan tidaklah mereka zikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Tuh. Jadi orang ria itu dia akan rajin beribadah, akan bersemangat beribadah jika ada orang atau banyak orang yang melihat. Tapi jika dia sendirian beribadah, sholat sendirian, dia akan bermalas-malasan. Nah, itu sama aja dia menipu Allah. Maka dia akan dapat balasannya nanti dari Allah. Kemudian hukum ria. Nah, karena ria itu termasuk dalam perbuatan syirik kecil, maka hukumnya pasti haram. Karena sesuatu perbuatan syirik itu tentu haram hukumnya. Jadi ria ini hukumnya haram. Tuh, jadi kalian harus hati-hati ya kalau beribadah, kalau berbuat itu harus hati-hati. Jangan sampai kalian melakukan ria. Tapi orang hidup atau manusia hidup itu nalurinya pasti tidak jauh dari ria. Karena naluri orang hidup itu pasti ada rasa ingin pamer, ingin diakui oleh orang lain. Walaupun sedikit rasa itu pasti punya, tapi kita harus waspada saja. Kita harus hati-hati, jangan berlebihan. Kemudian jenis-jenis ria. Jenis-jenis ria ini dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama itu ria dalam niat, dan yang kedua ria dalam perbuatan. Nah, ria dalam niat ini awal dari sebuah perbuatan seseorang. Ya, karena awal dari perbuatan seseorang itu adalah niat. Niat itu menjadi awal-awal perbuatan seseorang. Niat yang dilakukan dalam hati menyebabkan tidak adanya rasa ikhlas kalau niatnya itu bukan karena Allah. Jadi niat itu awal dari perbuatan ria, walaupun toh hanya dalam hati. Kemudian ria dalam perbuatan, lanjutan dari perbuatan atau lanjutan dari niat itu adalah perbuatan. Perbuatan yang menunjukkan segala tindakan ibadah di hadapan orang lain dengan tujuan untuk diperhatikan dan mendapat pujian.
itu merupakan perbuatan riya. Yang pertama jenis riya itu jenisnya niat, walaupun toh niatnya dalam hati. Yang kedua jenis riya itu riya perbuatan, jadi berbuat sesuatu atau beribadah sesuatu karena ingin dipuji atau dihargai orang lain. Nah, riya dalam perbuatan ini dibagi menjadi 3, yaitu riya badan, riya dalam berpakaian, kemudian riya dalam ucapan. Kalau riya dalam badan, misal nih, badan kalian bagus, badan kalian langsing, putih, mulus, tanpa perawatan. Nah, kalian sudah bangga, walaupun bangganya dalam hati. Kalian ingin dipuji orang, wah orang itu kulitnya bagus, badannya bagus, langsing. Nah, itu sudah termasuk riya badan. Kemudian riya dalam berpakaian, seperti kalian memakai pakaian baru. Nah, pasti kalian walaupun sedikit rasanya pasti punya rasa atau niat untuk dilihat orang. Wah, orang itu pakai pakaiannya bagus sekali, cantik. Nah, itu sudah termasuk ke dalam riya pakaian. Kemudian riya dalam ucapan. Riya dalam ucapan itu termasuk ke dalam ucapan kalian. Misalnya, kalian membaca Al-Quran dengan merdu, dengan bagus, kemudian lantang, kemudian tajwidnya bagus, dan kalian membacanya itu dengan niat biar orang mendengar bacaan kalian dan orang lain menganggap kalian itu, wow, anak ini pinter ya baca Al-Qur'annya. Nah, itu sudah termasuk ke dalam riya dalam ucapan. Tuh, banyak sekali kan jenis-jenis riya sebenarnya. Kalian harus sangat-sangat waspada dan berhati-hati. Kemudian selanjutnya yaitu ada ciri-ciri perbuatan riya. Nah, nih ciri-ciri orang yang berbuat riya, atau ciri-ciri kalau kita nggak tahu ya, kalau kita kan nggak tahu kalau kita ini berbuat riya atau tidak. Nah, kita bisa mengetahui dari ciri-ciri ini. Yang pertama ciri-cirinya serius dan giat bekerja ketika mendapat pujian. Nah, dia akan serius dan giat dalam bekerja ketika mendapat pujian saja. Tetapi sebaliknya, kalau dia tidak mendapatkan pujian, dia akan malas-malas untuk bekerja, malah cenderung mengabaikan atau tidak bertanggung jawab, meninggalkan tanggung jawab pekerjaannya karena tidak mendapatkan respon dari orang lain. Terus yang kedua cirinya, saat bekerja kelompok akan semangat dan profesional, namun akan malas jika mengerjakannya sendiri. Tuh, kalau kerjanya bareng-bareng saja orang-orang banyak, dia akan profesional, dia akan terlihat pandai, terlihat giat. Tapi kalau dia bekerja sendiri, dia malas. Kemudian yang terakhir, ketika berada di hadapan orang akan mawas diri atau berhati-hati dari perbuatan yang melanggar perintah Allah. Jadi dia akan berhati-hati sekali, akan soleh, dia akan menghindari segala yang dilarang oleh Allah. Tapi kalau tidak ada orang, dia akan cenderung melakukan atau melanggar yang dilarang oleh Allah.
dan dia akan melakukan segalanya. Itulah ciri-ciri orang yang berbuat ria. Nah, apakah dari ciri-ciri yang saya bahas tadi, apakah kalian ada yang termasuk ke dalamnya? Jadi ria ini sangat berbahaya sekali. Ria adalah salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya, karena kita melakukannya atau kita bisa saja melakukannya tanpa kita sadari, karena naluri seorang manusia hidup pasti punya rasa ingin dihargai, merasa ingin dipuji dan diakui oleh orang. Itulah manusia, kodrat seorang manusia. Walaupun seperti itu, tidak salah kalau kita berhati-hati. Jadi kalian harus hati-hati sekali dalam berbuat, berucap, dan berniat. Nah, sekian materi dari saya. Kemudian untuk menutup materinya, silahkan kalian coba cari contoh bahaya perbuatan ria yang sangat merugikan dan bagaimana cara agar terbebas dari ria. Silahkan kalian cari 2 tugas yang saya berikan tadi. Bisa kalian tulis di komentar videonya, dan kalian wajib menulis di buku kegiatan Ramadan kalian. Cukup sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kemudian jika ada salah-salah kata juga saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.